Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam terlebih pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita, zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh selaku dosen pengampu dari Sejarah Pendidikan Islam, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kejayaan pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada slide 4 dijelaskan bahwa kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan pendirinya dianggap suatu kemenangan bagi ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah kewafatan Rasulullah, agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasul dan sanak saudaranya. Kemudian slide kelima. Karena keutamaan Ali yang telah memeluk agama Islam lebih dari yang lain-lain serta perjuangan yang terkenal untuk menegakkan Islam. Maksudnya ialah karena keutamaan Ali yang telah memeluk agama Islam lebih dari yang lain, oleh karena itu perjuangannya lah yang terkenal untuk menegakkan Islam. Akan tetapi golongan Abbasiyah setelah berkuasa lantas mengumumkan bahwa mereka lebih utama dari Bani Hashim untuk mewarisi Rasulullah karena moyang mereka ialah paman baginda dan pasukan peninggalan tidak diperoleh oleh pihak sepupu. Jika ada paman dan keturunan dari anak perempuan tidak mewarisi pusaka datuk dengan adanya pihak asabah. Slide 6. Faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya. Di bawah ini adalah beberapa faktor pendirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya. Yang pertama ialah banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini di antara penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Kemudian faktor kedua yaitu pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Kemudian faktor ketiga yaitu dijadikannya putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang, seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Slide 7. Kemudian faktor keempatnya yaitu bergabungnya sebagai afrod keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadariyah. Kemudian faktor kelima hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah. Faktor keenam yaitu kesombongan pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Dan kemudian faktor yang terakhir yaitu timbulnya dukungan dari al-mawali atau non-Arab. Yang kedua, perkembangan pendidikan dan tujuannya. Sejak lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam, pendidikan dan pengajaran Islam itu harus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah,
pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya tersebar dari ke kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-muda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melawat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta dan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak seperti pada masa sebelumnya. Anak-anak didik diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Tingkat-tingkat pengajaran. Pada masa Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri atas beberapa tingkat. Tingkat sekolah rendah namanya kutab, jami atau katatib untuk tetap belajar anak-anak. Di samping kutab, ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Tingkat sekolah menengah yaitu di masjid dan di majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab. Yang terakhir, tingkat perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir atau Kairo, di masjid-masjid dan lain-lainnya. Selanjutnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Belum ditemukan kesamaannya dalam perkembangan peradaban dunia Islam sesudahnya. Peradaban yang ditemukan dan dihasilkan dalam kurun zaman itu belum maksimal menjadi rujukan berharga bagi peradaban umat Islam saat ini. Malah, Islam sebagai ajaran pengetahuan tidak teraplikasi, kecuali hanya pada aspek normatifnya belaka yang berupa ibadah. Spirit kekaryaan belum sepenuhnya membumi sebagaimana seharusnya. Akhirnya, tampak beberapa ajaran yang menghendaki kedinamisan dan kekreativitasan dalam mengelola alam tidak terbukti kecuali hanya ucapan-ucapan lisan yang tak berbekas. Mungkin itu saja presentasi dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.